Ya, baik, saya izin membuka ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Kir. Untuk teman-teman kelompok yang presentasi, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kriyadi dan teman-teman. Pada pagi ini kami dari kelompok 9 akan membahas RPS 11, yaitu tentang gangguan pada respirasi restriksi. Dan kami juga beranggotakan, yaitu ada Aslia Zara, Putri Nabila, dan saya sendiri, Wansela Delvia. Iya, boleh di next. Gangguan pada respirasi restriksi ini yang pertama ada emphysema. Emphysema itu apa sih? Emphysema adalah keadaan terkumpulnya nanah atau pus di dalam rongga pleura dapat mengisi seluruh rongga. Emphysema di rongga pleura biasanya dikenal dengan emphysema. Nah, epidemiologi dari emphysema ini dapat mengenai ke semua kelompok usia, jenis kelamin, dan etnis, dan lebih dari 65.000 pasien menderita infeksi pleura setiap tahun di Inggris dan Amerika Serikat, dengan perkiraan biaya rumah sakit sekitar 500 juta US dollar. Patofisiologi pada emphysema ini secara normal, ruang pleura akan terisi oleh cairan, namun tidak banyak. Bila terjadi infeksi, produksi cairan di ruang pleura ini akan lebih banyak, sehingga penyerapan cairan yang dilakukan oleh tubuh tidak dapat mengimbanginya. Cairan pleura yang terinfeksi semakin mengental, membentuk nanah, dan menyebabkan lapisan paru-paru dengan rongga dada menempel, serta membentuk kantung-kantung nanah yang disebut emphysema. Etiologi dari emphysema ini yang pertama dari pneumonia. Ini merupakan menjadi penyebab yang paling umum dari emphysema. Kemudian ada bronkiektasis, lalu ada abses paru, dan penyakit paru obstruktif atau PPOK. Selain itu, ada juga kondisi-kondisi yang beresiko meningkatkan terjadinya atau terbentuknya emphysema. Yang pertama ada rheumatoid arthritis, kemudian ada diabetes, kecanduan alkohol, dan juga sistem imun yang melemah. Klasifikasi emphysema ini terbagi menjadi dua, ada emphysema akut dan emphysema kronis. Untuk emphysema akut terjadi secara sekunder atau adanya akibat infeksi di tempat lain. Terjadinya peradangan akut yang diikuti pembentukan adanya eksudat. Sedangkan emphysema kronis, batas tegas antara emphysema akut dan kronis ini sukar ditentukan. Tapi emphysema ini disebut kronis bila prosesnya berlangsung lebih dari 3 bulan. Manifestasi klinis pada emphysema yang pertama ada demam, kemudian kehilangan berat badan pada emphysema kronis, lalu penderita sering mengeluh adanya nyeri pleura atau pleuritic pain, adanya batuk kering yang dijumpai dan disertai dengan purulen. Pemeriksaan penunjangnya bisa dicek melalui radiologi dan juga CT scan.
Peran fisioterapi pada MPMA ini adalah pasien dengan masalah pada otot pernafasan atau dengan atelektasis akan membutuhkan fisioterapi berupa program latihan aktivitas bertahap, teknik penguatan otot pernapasan, dan edukasi teknik bernapas yang benar. Program fisioterapi rehabilitasi ini bisa berlangsung hingga 6 bulan berupa latihan aerobik seperti contohnya dengan treadmill dan sepeda statis, dan juga latihan resistensi ataupun angkat beban. Mungkin teman-teman yang lain bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada pneumotoraks. Nah, pneumotoraks itu adalah paru-paru yang kolaps, sehingga tidak dapat mengembang dan gagal berfungsi. Kondisi ini dapat terjadi saat udara masuk ke ruangan di antara paru-paru dan dinding dada. Nah, sehingga mendorong bagian luar paru-paru yang membuatnya kolaps. Epidemiologinya yaitu pneumotoraks traumatik merupakan trauma toraks yang sering terjadi pneumotoraks spontan, sehingga terjadi pada 2 kelompok usia, yaitu usia muda dari 15 sampai 34 tahun untuk pneumotoraks spontan primer dan usia tua lebih dari 55 tahun untuk pneumotoraks spontan sekunder. Di Indonesia, pneumotoraks spontan sekunder sering terjadi pada laki-laki. Etiologinya yaitu ada pneumotoraks spontan primer. Nah, adalah bleb dan bula pleura. Bleb atau kantong udara atau bula merupakan kantong kecil berisi udara yang terbentuk antara jaringan paru dan pleura. Terus ada pneumotoraks spontan sekunder, yaitu akibat pecahnya bleb visceralis atau bula pneumotoraks dan sering berhubungan dengan penyakit paru yang mendasarinya. Patofisiologinya itu pneumotoraks berupa gangguan recoil paru yang terjadi melalui mekanisme peningkatan tekanan pleura akibat terbentuknya komunikasi abnormal. Nah, pada kondisi normal, tekanan dalam rongga paru lebih besar dibandingkan tekanan di dalam rongga pleura. Tekanan rongga pleura negatif jika dibandingkan dengan tekanan atmosfer selama seluruh siklus respirasi. Bagaimana pneumotoraks terjadi? Pneumotoraks disebabkan oleh cedera traumatis seperti patah tulang rusuk atau luka tembus atau luka tusuk atau tembak. Nah, yang menyebabkan kerusakan pada dada. Pneumotoraks juga merupakan komplikasi dari prosedur tertentu seperti biopsi paru, pemasangan kater vena sentral, dan pembedahan yang memerlukan masuk ke rongga dada atau dapat terjadi secara spontan. Manifestasi klinisnya itu gejala pneumotoraks dapat mencakup nyeri dada, sesak nafas, batuk, dan peningkatan denyut jantung atau pernafasan. Faktor resiko pneumonia yaitu jenis kelamin, merokok, usia, dan riwayat keluarga. Nah, diagnosis pneumotoraks itu umumnya didiagnosis menggunakan ronsen dada. Tetapi dalam beberapa kasus pemindaian tomografi terkomputerisasi atau CT memungkinkan diperlukan untuk memberikan gambar yang lebih detail. Terus ada penggunaan ultrasound juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pneumotoraks. Selanjutnya, hernia diafragma adalah cacat kongenital yang terdapat sebuah lubang pada otot diafragma atau otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut.
Lubang pada otot diafragma memberikan kesempatan organ-organ pada rongga perut seperti usus dapat naik masuk ke rongga dada. Selanjutnya, epidemiologinya, sebuah studi yang dilakukan di Utah, Amerika Serikat melaporkan bahwa hernia diafragma kongenital ditemukan pada 1 dari 3.000 bayi yang baru lahir. Penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Hernia diafragma diakui SATA dilaporkan ditemukan pada 0,8 sampai 3,6% pasien dengan trauma tuskul pada dada dan abdomen. Selanjutnya, etiologinya yang pertama itu ada hernia diafragma bawaan. Terjadi ketika diafragma tidak berkembang sepenuhnya saat masih di dalam rahim, seperti kelainan genetik dan kromosom, paparan bahan kimia dari lingkungan sekitar, dan ibu yang kurang asupan nutrisi saat hamil. Yang kedua, ada hernia diafragma yang didapat, yaitu jenis hernia diafragma yang disebabkan oleh cedera akibat benda tumpul atau tusuk, seperti cedera benda tumpul akibat kecelakaan, jatuh dan mengalami benturan keras di daerah dada atau perut, dan operasi di bagian dada dan perut. Manifestasi klinisnya yaitu gangguan utama hernia diafragma adalah gangguan pernafasan. Pada hernia diafragma bawaan, gejala ini disebabkan oleh jaringan paru yang tidak berkembang secara sempurna. Sementara pada hernia diafragma gangguan pernafasan disebabkan oleh otot diafragma yang tidak berfungsi dengan baik akibat adanya tekanan yang terjadi. Gejala lainnya yaitu seperti denyut jantung cepat atau takikardia, nafas cepat, warna kulit membiru atau sianosis, gangguan pernafasan berat, perut kecil dan cekung, dan terdengar bising pada usus di daerah dada. Diagnosisnya, sebagian besar kasus dari hernia diafragma bawaan dapat terjadi dalam kandungan melalui pemeriksaan USG kehamilan. Dokter dapat mendeteksi kelainan yang terjadi pada paru dan diafragma pada janin. Dokter mencurigai seorang bayi menderita hernia diafragma bawaan jika terdapat gejala-gejala yang diperkuat dengan pemeriksaan fisik seperti palpasi, yaitu merasakan kondisi perut dan menekan bagian tubuh untuk memeriksa kondisi perut. Pasien hernia diafragma memiliki kondisi perut yang tidak terasa penuh ketika ditekan karena organ perutnya naik ke rongga dada. Yang kedua ada perkusi, yaitu mengetuk permukaan perut dengan jari tangan untuk memeriksa organ-organ perut bagian dalam. Selanjutnya ada auskultasi, yaitu pemeriksaan bising pada usus menggunakan stetoskop untuk mendeteksi suara usus yang terdengar di daerah dada. Selanjutnya ada penanganan atau pengobatan. Tindakan bedah untuk hernia diafragma dibutuhkan segera saat bayi lahir. Hal ini karena organ-organ pencernaan yang masuk ke rongga dada dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan yang berbahaya bagi bayi. Setelah tindakan operasi, bayi masih membutuhkan bantuan dalam bernafas sampai sistem pernafasan bayi kembali normal dan paru-paru berkembang sempurna, dan selalu memantau keadaan bayi agar tidak muntah. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya akan ada sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan bertanya. Interupsi kelompok. Iya, Salsa. Ya, perkenalkan, nama saya Salsa Bila Putri, izin bertanya. Bagaimana sih menurut kalian peran fisioterapi dalam menangani pasien pasca COVID dengan gejala pneumotoraks? Terima kasih. Makasih kembali. Ya, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Interupsi, mohon izin kelompok. Iya, Indah. Izin pulang diri, saya Indi Cahyani, izin bertanya. Kan tadi oleh kelompok sudah dijelaskan bahwa diabetes itu juga salah satu termasuk yang meningkatkan risiko terbentuknya emfyema. Nah, pertanyaannya itu mengapa diabetes dapat meningkatkan itu risiko terbentuknya emfyema tersebut? Terima kasih. Interupsi kelompok, izin bertanya. Iya, Mel. Mengenai emfyema, kan di PPT dikasih tahu tadi kalau emfyema itu terkumpulan nanah di rongga pleura ya. Nah, terus kita sebagai fisioterapi itu kalau menangani pasien dengan emfyema itu, kita treatmentnya itu dimulainya berbarengan pengobatan pasien dokter, atau si pasien itu dokter dulu biar dibersihin atau diobati, gitulah istilahnya, baru treatment kita. Gitu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Buat teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Baik. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa, yaitu
Bagaimanakah peran fisioterapi dalam menangani pasien pasca COVID dengan gejala pneumotoraks? Menurut saya, penanganan fisioterapi untuk menangani impairments bisa dilakukan yaitu dengan breathing exercise. Nah, breathing exercise ini untuk meningkatkan oksigenasi serta mempertahankan kekuatan dan daya tahan otot pernafasannya. Nah, ada juga deep breathing exercise atau bisa juga disebut dengan thoracic expansion exercise atau disingkat dengan TEE. Nah, untuk TEE ini yaitu latihan nafas. Nah, latihan nafas ini dilakukan dengan menekankan pada fase inspirasi. Terus kemudian saat inspirasi itu bisa dengan menahan nafas selama 3 detik. Terus waktu inspirasi sebelum dilakukannya ekspresi. Terus ada juga latihan gerak aktif. Nah, latihan gerak aktif ini untuk menjaga mobilitas anggota gerak atas agar tidak terjadi keterbatasan gerak yang disebabkan karena pemasangan WSD. Baik, apakah sudah terjawab, Salsa? Ya, sudah, saya dan kelompok. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, buat teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Indah atau Melin? Ya, saya izin menjawab pertanyaan Indah, mengapa diabetes dapat meningkatkan resiko terbentuknya emphysema. Jadi, pada pasien pneumonia yang dirawat di rumah sakit berkembang menjadi emphysema dan angka kematiannya meningkat secara bermakna dibanding pasien tanpa emphysema. Lebih sering terjadi pada pasien dengan diabetes. Akibatnya, munculnya lingkungan hiperglikemik yang meningkatkan virulasi patogen yang menyebabkan disfungsi hemotaksis dan aktivitas fagositik. Juga dapat menyebabkan kerusakan fungsi neutrofil. Infeksi paru pada penderita diabetes ditandai adanya perubahan pada pertahanan imun pada seluruh tubuh, khususnya secara lokal di paru-parunya maupun pada fungsi epitel, pernafasan, dan mobilitas dari silianya. Apakah terjawab, Indah? Ya, terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Buat teman kelompok, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Melin? Iya, ini pertanyaannya, untuk pengobatan emphysema itu bisa dilakukan berbarengan antara atau salah satu. Nah, dari menurut yang saya cari dari teman-teman kelompok, pertama-tama itu tujuan pengobatan emphysema ini kan untuk menghilangkan anak itu bisa melalui obat untuk antibiotik. Nah, kemudian jika emphysema-nya ini masih bersifat akut, itu bisa dilakukan Coba tadi 87%. atau fungsi pleura. Itu dilakukan penyedotan pus atau nanah-nanah yang ada di rongga paru-parunya. Tapi kalau memang udah kronis, nah itu bisa dilakukan operasi buat mengeluarkan nanah itu. Terus jika udah keluarin nih cairan-cairan yang ada di paru-parunya, baru bisa dilakukan fisioterapi. Nah, untuk kualitas gerak paru-parunya lagi kan, karena sebelumnya terhambat karena ada si lapisan pus pada paru-parunya itu. Mungkin apa terjawab?
dan kelompok. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kelompok yang sudah menjawab serta memaparkan materinya. Mungkin dari Pak Kir ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi dari jawaban yang sudah kelompok kami coba jawab, Pak? Oke. Kita bahas dulu ya tentang ini kan penyakit paru restriksi ya kan? Gangguan paru restriksi. Ini gangguan paru restriksi itu artinya apa? Parunya tidak mengembang. Kan sudah kita bahas ya. Kenapa dia tidak mengembang? Nah, tidak mengembang itu akibat gangguan di luar saluran napas. Ya, kemarin kita bahas obstruksi. Obstruksi adalah gangguan pada saluran napas. Ya. Nah, parunya, saluran napasnya menyumbat baik dari dalam saluran napas maupun penekanan dari luar saluran napas. Ya. Paham ya? Nah, itu obstruksi. Apakah itu akut, apakah kronis? Ya. Nah, kemudian setelah kita bahas kemarin tentang obstruksi, ya. Nah, kita sekarang bahas tentang restriksi. Parunya tidak mengembang. Apa sebabnya paru tidak mengembang? Ya, bisa disebabkan dari paru itu sendiri, ya, bisa dari mediastinum. Mediastinum apa isinya? Rongga mediastinum apa isinya? Jantung ya, jantung, benar ya? Nah, kalau jantungnya membesar, parunya terdesak, paru nggak bisa ngembang, ya. Nah, kalau ada tumor di mediastinum, parunya tidak bisa ngembang, karena dihalangin sama tumor. Nah, itu kita mulai dari tengah, restriksi, ya. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan paru, ya, ke sampingnya jaringan paru. Jaringan paru itu kalau dia radang, misalnya pneumonia, ya, pneumonia, terus TBC, misalnya infeksi paru, ya, ada jamur, ada pungus, ya, jamur atau pungus, itu dia juga tidak bisa mengembang, ya. Nah, kemudian nanti ada lagi gangguan parenkim paru. Nah, itu parenkim paru itu termasuk pneumonia. Pneumonia, terus apa lagi? Atelektasis, ya. Nah, atelektasis, nanti ada juga nanti kistik fibrosis. Kistik fibrosis apa? Fibrosis paru. Ya, fibrosis paru, paru mengeras, membatu. Nah, itu paru ngembang nggak kalau dia keras? Nggak bisa ngembang ya. Nah, itu. Nah, jadi ada TB, ada atelektasis. Atelektasis itu di saluran napasnya itu akibat radang, penuh cairan, udara nggak bisa masuk. Nah, parunya jadi tidak bisa mengembang. Bagaimana untuk menghilangkan itu? Latihan pengembangan paru, ya, untuk atelektasis. Kemudian sudah parenkim paru, paru sudah, mediastinum sudah, masukkanlah kita ke pleuranya. Ya. Nah, pleura itu ada pleura visceral, ada parietal. Di antara itu kedua pleura, dinding pleura itu, selaput pleura itu dinamakan dengan apa? Rongga pleura. Ya. Nah, di luarnya lagi itu ada tulang, otot, dan kulit. Ya, itu secara anatomis. Nah, di rongga pleura itu
bila terjadi masalah di dinding pleuranya, misalnya radang di dinding pleura, apapun sebabnya, kemudian bocor dinding pleura, apapun sebabnya, ya. Nah, udara akan masuk ke dalam rongga pleura. Ya, itulah yang disebut dengan pneumotoraks. Ya, udara masuk ke dalam rongga pleura, itulah yang disebut dengan pneumotoraks. Jadi pneumotoraks adalah ya adanya udara atau gas di rongga pleura. Nah, kalau ada udara di rongga pleura, ini menyebabkan tekanan di rongga pleura menjadi positif, tinggi. Apa yang terjadi? Ya, akan terjadi miskomunikasi, ya, tidak nyambung komunikasi saat ventilasi. Tahu saat ventilasi? Udara masuk dan keluar. Ya, udara masuk dan keluar seharusnya saat udara masuk paru ngembang. Ya, keluar ke kempes. Ini udara masuk paru ngembang karena ada perbedaan tekanan. Ya, tekanan di rongga pleura itu menjadi negatif saat inspirasi. Ya. Nah, kemudian di rongga torak, di alveolar atau di intraalveolar itu menjadi negatif juga saat inspirasi. Berarti apa? Paru akan mengembang. Ya. Saat dia ekspirasi, tekanan pleura positif, intraalveolar positif, udara akan keluar. Nah, dengan adanya udara di rongga pleura, ini tekanannya positif. Udara tidak bisa masuk. Ya, udara tidak bisa masuk. Akhirnya apa? Ya, paru itu terdesak karena tekanan di rongga pleura tinggi. Ya. Kayak diisi balon. Rongga pleura itu kayak diisi balon. Bisa nggak paru mengembang? Karena didesak sama udara, tidak bisa. Itu namanya restriksi. Nah, nanti apa yang terlihat, ya, apa yang kita bisa lihat saat udara atau cairan atau nanah atau darah di rongga pleura, ya, itu di sisi torak, di sisi sebelah yang terkena pneumotoraks atau hematopneumotoraks, hidropneumotoraks, piopneumotoraks, ini akan terlihat lebih mengembang. Ya, lebih mengembang. Mengembang itu toraknya mengembang karena tekanannya tinggi. Jadi dinding torak yang tulang rawan di iga itu akan terdesak keluar. Nah, apalagi paru yang apa itu elastis kayak begitu ya terdesak kan? Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nanti apalagi yang terlihat? Pergerakannya sedikit atau tidak ada pergerakan di sisi torak yang terkena bila bernapas. Terus apalagi yang kita lihat? Sela iganya melebar karena tekanan yang tinggi. Jadi karena dada yang sebelah terkena itu terlihat membesar, sela iganya melebar. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian dia menggunakan otot bantu pernapasan. Ya. Nah, akan terjadi kesulitan bernapas, sesak napas. Apa yang terjadi? Karena tekanannya tinggi, banyak jaringan, ada jaringan yang terulur, itu pleura terulur, ini menyebabkan nyeri dada. Ya. Nyeri dada, kemudian kadang-kadang sampai sianosis biru ya. Nah, itu juga. Kemudian lemas, ya, nadinya tinggi, tekanan darahnya turun. Kadang ya. Nah, ini proses patologis baik itu emfisema, empiema
hidropneumotorak, piopneumotorak, kemudian hematopneumotorak. Ya. Nah, setelah dipasang USD, dikeluarkan cairan, baik cairan atau udara di rongga pleura, paru-paru akan kempes. Jadi kempes itu disebut dengan paru tidak mengembang. Paru tidak mengembang disebut dengan restriksi. Nah, kira-kira begitu gambaran umumnya ya masalah di rongga pleura. Nah, jelas nggak? Itu dulu deh. Ya, itu dulu. Nah, kalau sudah sesak, tadi kan keluhannya apa? Problem fisioterapi, sesak napas, ya, asimetris bentuk torak, ada penggunaan otot bantu napas, ya, lemas, seperti apa? Low endurance. Nah, itu di situ aja kita sudah bisa melihat. Terus apa lagi? Gangguan pengembangan paru. Terus apa lagi? Masalah oksigenasi, ya. Nah, masalah oksigenasi. Nah, nanti kita bisa lihat juga apalagi komplikasi-komplikasi selanjutnya kalau tidak ditangani fisioterapi. Ya, sudah jelas kan? Masalah sudah jelas. Di situ problem fisioterapi. Tadi apa saya bilang sesak. Sesak napas problemnya. Paru nggak ngembang. Ada kerja otot bantu napas. Kerja otot bantu napas apa namanya? Gangguan pola napas. Ya, itu problem fisioterapi. Nah, kalau bekas peradangan atau peradangan ada sputum di saluran napas itu sudah otomatis. Ya, nah, jadi gangguan ada retensi sputum, ada nyeri dada, kan itu problemnya fisioterapi. Terus low endurance tadi, ya. Nah itu kira-kira. Kemudian gangguan postur mungkin karena apa? Toraknya kempes sebelah, ya. Setelah dipasang dilakukan tindakan baik operasi maupun pemasangan USD. Jadi kempes torak sebelah. Ya, nah, belum lagi komplikasi bedah. Kalau di bedah, nah, tolong diingat seperti emphysema itu dilakukan pembedahan. Kalau tidak baik-baik, berulang-ulang terus, nah, dilakukan pembedahan. Kemudian torakotomi, nama pembedahannya itu ya nama perbaikan pleuranya itu dekortikasi, ya. Nah, tolong dicatat dekortikasi itu operasi biasanya saya masukin ujian, ya. Dekortikasi itu adalah pembedahan pada torak dengan indikasi emphysema, ya. Nah, indikasi emphysema. Nah, jadi yang jelas itu adalah gangguan restriksi yang dibahas tadi, gangguan pengembangan paru. Nah, kemudian apa itu emphysema? Emphysema itu ya sebenarnya emphysema itu adanya penebalan pada dinding pleura akibat dari infeksi bernanah, adanya pus, ya. Nah, adanya pus. Ya, sebenarnya nama lain dari piopneumotorak. Jadi piopneumotorak. Jadi piopneumotorak itu adanya nanah di rongga pleura. Ini kalau tidak baik-baik, itu tidak bagus-bagus, itu nanti berlanjut menjadi emphysema. Jadi ada penebalan pada dinding pleuranya. Ya. Nah, kemudian adanya nanah tidak sendirian, nanah itu selalu diikutin udara atau gas, makanya piopneumotorak. Pneumotorak adanya udara di rongga pleura. Ada cairan, ya, atau efusi
di rongga pleura. Nah, ini nanti juga disebut dengan hidropneumotorak. Ada cairan dan udara di rongga pleura. Catat itu. Ya. Kalau hemato, bekas luka tusuk misalnya, atau bekas peradangan dari dalam paru. Ya, ini dari dalam paru, bekas peradangan. Itu juga nanti dia berdarah, disebut dengan istilah hematopneumotorak. Adanya darah dan udara atau gas di rongga pleura. Ya. Nah, jadi ada istilah pneumotorak, adanya udara dalam rongga pleura, ada istilah hidropneumotorak, tadi adanya cairan dan udara, ada namanya hematopneumotorak, darah dan udara, kemudian adanya namanya piopneumotorak, itu nanah dan udara. Ya, kalau penyembuhannya tidak bagus, pada dinding pleura akan terjadi penebalan. Inilah yang disebut dengan empiema. Ya, nah itu empiema. Jadi kalau sudah ada pus, sudah ada penebalan, itu pasti nggak bagus itu penyembuhan dari rongga pleuranya, ya. Nah, itu pasti nggak bagus penyembuhannya. Nah, itu sudah terjadi penebalan, makanya disebut dengan empiema. Nah itu, ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Itu dulu lah. Silakan. Ya, silakan, ada yang mau ditanya? Iya, izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Ya. Kan saya sendiri baru dengar ya pakai empiema sama emfisema. Nah, namanya kan agak mirip nih, Pak. Ada kayak gejala yang signifikan gitu nggak Pak buat membedakan mana empiema, mana emfisema? Nah, oke. Ya, tadi saya bilang, ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang obstruksi. Obstruksi itu gangguan di saluran napas. Nah, kalau emfisema itu adalah pembesaran rongga udara atau ruang udara atau kantong udara. Itu emfisema. Ya. Emfisema itu. Jadi masalahnya di saluran napas, kemudian udara masuk ke saluran napas tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Nah, ini akan terjadi inflamasi. Inflamasi bukan hiperinflasi. Ya, ingat, tolong dicatat, hiperinflasi itu banyak saya masukin ujian. Apa yang terjadi akibat hiperinflasi? Itu udara sisa dalam paru itu banyak. Paru tidak bisa kembali ke bentuk semula, tidak bisa mengecil. Ya, tidak, sulit untuk kempes. Jadi udaranya banyak di dalam. Berarti apa? Parunya mengembang. Kalau empiema, udara itu bukan di parunya, di rongga pleura. Jadi parunya nggak bisa ngembang. Kalau emfisema, parunya ngembang, malah nggak bisa balik. Karena hiperinflasi, terjadilah barrel chest. Ya. Nah, kalau empiema begitu dipasang USD atau dilakukan operasi dekortikasi,
ini paru-parunya kempes, ini harus dikembangkan. Latihannya yaitu latihan pengembangan paru atau TEE, teknik ekspirasi, teknik TEE lah ya, teknik apa? Teknik ekspirasi exercise ya. Nah, thoracic expirasi exercise thoracic ya. Nah, itu. Dan deep breathing. Deep breathing, tarik, coba kamu tarik napas. Tarik napas. Tahan. Paru kamu ngembang nggak? Ngembang nggak paru kamu? Ngembang, Pak. Tarik napas. Tahan. Ngembang nggak? Iya, Pak. Hah? Ngembang. Nah, ngembang itu latihan untuk namanya latihan deep breathing atau inspirasi exercise ya. Latihan inspirasi breathing, atau juga nanti kalau per segmen paru ada disebut dengan latihan segmental breathing. Ya. Nah, itu latihan teknik untuk pengembangan paru. Nah, itu untuk yang paru tidak mengembang seperti kasus emphysema. Nah, kalau pada emphysema udara yang kesulitan keluar. Kalau emphysema udara yang sulit masuk karena parunya nggak ngembang. Emphysema. Kalau emphysema parunya ini harus dikeluarin udara. Karena udara dari luar itu nggak bisa masuk karena tekanan ada hiperinflasi ya. Udara di dalam masih banyak, nggak bisa keluar. Kayak balon itu sudah full. Kamu tiup lagi susah nggak? Nah, ya. Nah, itu harus dikeluarin udara di dalam, baru udara di luar bakal masuk. Coba siapa nih? Salsabila. Tiup coba. Tiup. Coba. Coba kamu niup. Tiup yang panjang. Nah, itu dikeluarin udaranya dengan teknik apa? Meniup. Beda tak? Beda. Keluarin dulu udaranya. Nah, kalau emphysema tarik maksimal, tarik. Tarik. Tarik napas yang dalam. Tarik napas yang dalam. Tahan. Lepas, ya. Nah, itu namanya deep breathing. Ini untuk latihan pengembangan paru. Beda kalau sama buat PPOK, buat asma, buat emphysema itu tiup. Coba Salsabila tiup lagi. Tiup. Tiup. Nah, itu deep breathing, latihan untuk teknik penyempitan saluran napas. Ya, seperti asma, PK, kasus gangguan pengembangan paru, ya. Coba Salsabila tarik napas. Tarik yang kuat. Tarik yang kuat, tahan, tarik lagi yang tahan, jangan lepas dulu. Tarik, 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 tahan, lepas. Ya, itu teknik pengembangan paru untuk kasus restriksi, ya. Seperti apa kasus restriksi? Yaitu emphysema, ya. Kemudian piopneumotorak, hidropneumotorak, kemudian pneumotorak, hematopneumotorak, TBC paru, pneumonia, ya, kemudian atelektasis, ya, kemudian fibrosis paru, ya. Nah, itu nanti termasuk gangguan skoliosis nanti
fraktur iga, hernia diafragma. Nah itu. Ya, itu gangguan pengembangan paru semua atau pembesaran jantung. Ya. Atau tumor di dalam paru, ya. Nah, itu juga termasuk restriksi. Ya. Paham ya bedanya? Ya, silakan. Ya, jelas. Mana yang tadi? Nanya emfisema sama emphysema tadi. Iya, Pak. Terima Sudah jelas kasih. belum? Iya, Pak. Sudah jelas. Sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Beda ya, beda jauh. Cara makanya teknik bernapasnya juga beda. Ya. Nah, itu. Ada lagi mau ditanya? Coba saya lihat tadi yang pertama tadi gambarnya mana ya? Yang paling atas tadi. Materinya yang pertama tadi mana? MPMA tadi. Siapa yang bawa tadi? Coba di ini. Screen lagi. Nah ini gambaran udaranya ya di dalam. Nah, parunya kecil nih, kedesak. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Nah ini emphysema ada penebalan dinding pleuranya. Ya, fotoronsen ini udara nih. Udara sama nanah, ya. Nah, kemudian diafragmanya naik. Kedesak, ya, diafragmanya naik. Nah. Ya, coba ada lagi nggak gambarnya? Yang selanjutnya ada gambar nggak? Kayak pneumotora. Nah ini, ya, kau lihat nih, parunya nggak ngembang. Di sini, ini garis biru ini, di antara ini udara nih. Ini udara. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, nah ini udara. Lihat kamu paru yang kuning itu yang kecil, sebelahnya yang kecil, ya. Kemudian ada garis bayangan di luar sama gede sama paru sini, ya, kanan kiri. Nah, itu udara. Nah, dia menekan paru-paru. Akhirnya parunya kecil, tidak mengembang. Kenapa? Tekanan di sini tinggi, di rongga pleuranya tuh tinggi. Ya, ingat, ruang pleura itu adalah ruang semu. Seolah-olah tidak ada ruang. Ya, yang diisi ya dilapisi sama cairan sebagai pelumas. Tidak ada udara di situ. Nah, begitu dia masuk bukan ruang semu lagi, sudah membentuk rongga. Dia nempel gini, dilapisi cairan. Begitu dia udara masuk, ya, udara masuk dia jadi rongga. Paru terdesak. Paru terdesak. Akhirnya apa? Paru tidak mengembang. Kalau paru tidak mengembang, udara di luar nggak bisa masuk itu, karena tekanan di rongga pleuranya tinggi. Ya, tekanan di rongga pleuranya positif, udara di luar nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Sesak, ya, kesulitan bernapas, sesak napas,
ini kalau nggak cepat ditangani bisa sianosis dan bisa meninggal. Kalau nggak cepat-cepat dibawa ke IGD. Ya, kalau itu premotorak tensi ya yang tinggi, tensinya yang tinggi. Itu akan mendesak jantung. Ya, akan mendesak jantung. Itu jantung juga terdesak. Ada nggak coba lihat yang terdesak jantungnya? Gambar. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah ini ya, besarin ya. Nah ini paru normal juga jadi kena. Ya, ini jantung nih. Ini jantung. Ya. Nah ini diafragma jadi naik. Ini paru-parunya jadi kecil. Inilah udara. Ini udara. Ya, udara. Oke. Ini tulang iga. Nah, ini tekanan. Ini panahnya tekanannya keluar. Tekanannya ke sini. Ke jantung. Ya, sampai paru sebelah juga kena. Ini tension pneumotorak. Bisa nggak udara masuk kena tekanan yang tinggi kayak begitu ke dalam paru? Nggak bisa, mati. Pasiennya kalau telat dibawa ke rumah sakit, mati. Ya, meninggal. Nah, inilah contoh pneumotorak. Apa yang terjadi? Bentuk torak tentu beda, akan lebih cembung. Kalau dilihat
inspeksi. Ya. Kemudian apalagi diinspeksi? Ya, sela iga bagaimana? Sela iganya melebar tulang iganya. Ya. Terus apalagi yang dilihat secara dinamis? Menggunakan otot bantu. Ya, terlihat otot bantunya gini. Dia pas. Kalau normal kan enggak kerja otot bantunya. Ya. Begini. Cepat lagi. Nah, ya, cepat. Ya, itu yang bisa dilihat secara dinamis, secara statis, bentuk toraknya tidak simetris. Sisi yang kena lebih cembung. Ya, sebelum dilakukan tindakan atau tindakan pengeluaran udara. Ya. Nah, kemudian apalagi yang terlihat? Sela iga. Ya. Apalagi yang dilihat? Mungkin sianosis. Bibirnya udah biru. Ya. Nah, itu. Nah, secara dinamis apa yang dilihat? Pergerakan napasnya cepat. Kemudian menggunakan otot bantu. Pasien mengeluh sakit, wajahnya meringis, lelah. Ya. Nah, dengan tekanan yang tinggi kayak begini, pasti ada kebocoran. Kira-kira. Jadi enggak? Ya, coba kamu lihat gejalanya, nyeri. Apalagi saat inspirasi. Nah, anehnya saat inspirasi udara masuk ke sini tidak bisa keluar. Udara masuk saat inspirasi, tarik napas nggak bisa keluar. Akhirnya ini makin membengkak. Rongga pleura, ini rongga pleura ini. Seharusnya rongga pleuranya begini, jadinya begini. Ya, apapun itu, apakah hemato, apakah pio, apakah pneumotorak sendiri, hernia juga begitu. Hernia dari bawah nanti, dari diafragma, hernia diafragma dari bawah dia nusuk. Nah, sudah. Itu yang diinspeksi, itu yang dilihat, ya, baik statis maupun dinamis. Kemudian kita lihat periksa lagi, nadinya cepat, ya. Terus apalagi dia mengeluh, tanya keluhannya apa, sesak, nyeri dada, terus apalagi lelah, lemas. Ya, coba kamu tanya lihat keluhannya itu apa. Itu yang dianamnesis. Ya. Oke, dilihat di anamnesis apa keluhannya? Sesak, tidak bisa bernapas, kadang-kadang ya disebutnya tidak bisa bernapas, rasa torak itu kencang, itu yang ditanya itu macam-macam apa istilahnya mereka itu orang awam, ya, sesak, tidak bisa bernapas, dadanya penuh, kemudian ada nyeri dada. Kemudian apa, lemas, ya, tidak bisa istilahnya aktivitas atau ngapa-ngapain. Nah, ini saat dianalisis, saat ditanya, ya. Kemudian terus apalagi saat diinspeksi, saat diinspeksi apa? Yaitu tadi sudah saya sebutin, baik dinamis, statis maupun dinamis. Statis tadi parunya, toraknya ngembang, ya, cembung sebelah, sela iganya melebar, ya. Dinamis tidak bisa bergerak, kaku, sisi yang kena, yang sebelah agak bisa bergerak, ya, kaku. Kemudian menggunakan otot bantu napas, ya. Nah, kemudian terus kita pakai apa? Istilahnya palpasi, ya, primitifnya redup, ya, perkusi juga ke redup, ya,
kemudian stetoskop, tidak ada suara napas sebelah sisi yang kena. Ya, kemudian pada fototorak terlihat parunya ngecil di sini kabut semua, kabut. Ya. Nah, di bawah diafragma naik. Itu di fototorak. Ya, oke. Sudah kita analisis apa problem fisioterapi. Ya, apa problem fisioterapi? Nah, tadi sesak itu keluhan. Apalagi keluhannya dia nyeri dada, itu keluhan. Problem fisioterapi tulis aja, tulis. Sesak, nyeri dada, terus lemas. Ya, lemas itu low endurance. Kemudian apa lagi? Bentuk asimetris. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat dari hasil paru, gangguan pengembangan. Ya, hasil ronsennya. Terus apa lagi yang kita lihat? Pola napas, ada penggunaan otot bantu napas. Itu problem fisioterapi. Ya, gangguan pola napas. Nah, kita lihat lagi saturasi oksigennya turun. Atau kita lihat bibirnya sianosis. Nah, ini ada kekurangan oksigenasi. Jadi gangguan pertukaran gas namanya problem fisioterapi. Ya, problem fisioterapi gangguan pertukaran gas. Ya. Nah, iya, itulah problem fisioterapi. Tambah endurance terakhir. Nah, endurance. Kemudian berlanjut, apalagi activity nggak bisa, kena sesak. Activity terbatas, limitation ya, activity limitation. Apalagi partisipannya mau pergi kemana-mana, ya mau mengurus keluarga nggak bisa, mau kerja nggak bisa. Nah, itu partisipannya. Nah, itu problem fisioterapi di situ, ya. Masukkan ke ACF itu. Jadi gangguan bentuk, struktur atau body struktur, ya, struktur dan fungsi, terhambatnya aktiviti, terbatasnya aktiviti, terbatas juga kemampuan untuk untuk bekerja, ya, seperti biasa, terbatas. Nah, ini, ya, paham ya? Ya, masalah di pleura, ruang pleura, paham nggak? Udah paham ya? Ya, ini gambaran secara umum tuh sama. Problem fisioterapi secara umum sama. Ya. Nah, apa tujuan fisioterapi di sini? Ya, atasi sesak. Ya. Kemudian kembangkan paru, hilangkan nyeri, perbaiki pola napas. Terus apalagi? Perbaiki posturnya yang asimetris bentuk torak itu. Terus apalagi? Kira-kira, ya, tingkatkan endurance. Ya, kemudian perbaiki respirasinya. Kena gangguan pertukaran gas. Nah, itu tujuan fisioterapinya. Kemudian kalau itu sudah bagus, ya kita aktivitasnya juga kita harapkan bagus, dia bisa kembali bekerja. Ya. Nah, bagaimana intervensi fisioterapinya? Menghilangkan nyeri bagaimana? Ya, relaksasi atau pakai TENS. Ya, kasih kontrol breathing. Ya, untuk kontrol breathing juga untuk memperbaiki pola napas dia. Untuk pengembangan paru apa? Mobility thorax, deep inspirasi atau segmental breathing. Untuk pengembangan parunya. Ya, pengembangan paru, mobility thorax, deep inspirasi. Deep inspirasi itu bisa segmental,
bisa bilateral, torak atau kolateral. Ya. Nah, kalau ini bisa pakai deep breathing unilateral karena sebelah sini nggak ngembang. Deep breathing, coba tarik nafas. Coba semua tarik nafas. Tarik 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, relax. Ngembang nggak paru-parunya? Ngembang ya. Nah, nanti tinggal belajar lagi teknik bagaimana pengembangan paru sebelah unilateral, bagaimana teknik pengembangan paru per segmen. Ini segmen atas, apikal, medial, dan inferior. Ya, nah itu nanti belajar lagi. Nah, terus bagaimana lagi mengembangkan paru bilateral. Ya, nah itu nanti di semester berikutnya lah. Ya, nah kemudian sudah pengembangan paru, apalagi? Nah, apalagi yang itu? Nah, perbaikilah posturnya dengan koreksi postur, dengan pengembangan torak, mobility torak, ya stretching kalau ada. Nah, kemudian untuk endurance, lakukan exercise aerobik, ya. Nah, dilatih, jangan anaerobik, tekor nanti oksigennya, dia bisa ngutang oksigen, ya. Kalau dia dilakukan anaerobik, dia akan kurus, nggak gemuk-gemuk jadinya. Aerobik, ya. Nah, jadi jangan anaerobik. Anaerobik seharusnya ototnya besar, kayak angkat berat, ya, angkat besi. Kemudian kayak pelari cepat, itu anaerobik. Tapi dia nggak mampu, oksigennya nggak ada, tekor. Nah, akhirnya dia utang oksigen. Kapan dia bisa ditagih utang itu? Kalau selama ini tidak ngembang, nggak bisa ditagih, akhirnya apa? Ototnya atrofi, ototnya lemah, gitu. Nah, otot atrofi atau lemah, endurance-nya makin jelek, bukannya makin bagus. Paham ya? Nah, situ kalian masuk fisioterapi itu enak, ya, bisa ngerti kayak gitu-gitu tuh, ya. Jadi kayak ini aja, istilahnya sistematis itu, kejadiannya itu nanti, ya. Cara ngurainya juga sistematis, enak. Itu seninya, ya. Nah, ini sampai endurance-nya sudah bagus, ya udah. Siap dia kerja, siap dia bekerja, aktivitasnya nggak terganggu, dia bisa kembali kerja seperti biasa, seperti sebelum dia sakit, ya. Setelah itu dia dikasih untuk mencegah, ya, dia jangan kambuh lagi, ya, dikasih edukasinya, ya, dikasih, ya, diedukasi. Oke, ada lagi mau ditanya? Kira-kira jelas nggak? Kira-kira? Ya. Nah, coba dipelajari kenapa pneumotorak itu, ya. Jawab nanti pertanyaan, ya. Itu soal ujian. Pertanyaan, kenapa pneumotorak, tension pneumotorak ya bisa menyebabkan sesak dada. Bisa menyebabkan sesak dan nyeri dada. Oke. Kemudian hiperinflasi akibat dari apa? Kemudian apa? Akibat, ya.
hiperinflasi baik pada hasil spirometri, hasil tes spirometri, tes spirometri atau uji fungsi paru, kemudian bentuk torak, ya. Nah, kemudian hasil dari fototorak akibat hiperinflasi, hasil dari fototorak hiperinflasi. Bagaimana hasil fototoraknya? Ya, kalau hiperinflasi, bagaimana bentuk toraknya? Ya, hiperinflasi, bagaimana hasil tes fungsi paru? Hiperinflasi, bagaimana kelihatan hasil radiologinya, fototorak. Kenapa hiperinflasi ini saya tekankan? Ini yang paling yang harus dilakukan, dikurangi udara sisa dalam paru untuk penyakit obstruksi. Ya, nah di sini berarti untuk hiperinflasi saja sudah 3 soal. Ya, sudah 3 soal. Nah, untuk pneumotorak tension ini, ya, sudah 2 soal. Ya, kamu tidak akan dapat, tidak ada soal yang lama. Saya tidak pernah bikin soal sama. Coba tanya senior kamu. Ya, ini sudah 3 soal, sudah 5 soal saya dapat untuk ini. Ya, nah kemudian nama operasi MPMA, ya, nama operasi torakotomi pada MPMA. Ya, MPMA. Terus apalagi kira-kira? Nah, itu ya. Kemudian pengertian atau definisi dari tiap-tiap istilah, baik biopneumotorak, hidropneumotorak, ya. Nah, atau itu pada ya definisinya itu, ya. Nah, itu. Jadi jangan, oh ini sesak, ini kenapa sih bisa sesak? Kenapa bisa nyeri dada? Itu keluhan pasien. Kamu harus tahu, kalian harus tahu gimana. Ya, saya nggak mau lagi fisioterapi. Taunya sesak, ini sesak, tapi proses sesaknya nggak tahu. Kalau tahu proses sesak, nanganin pasien itu gampang. Ya, nah itu. Ya, jadi kenapa sesak terjadi pada pneumotorak tension, ya? Nah itu sama nyeri dada. Ya, apalagi? Ada yang mau ditanya nggak? Hernia diafragma itu sama juga. Itu kalau ada, mana coba tayangin hernia diafragma. Nah, hernia diafragma ini juga menyebabkan tekanan di rongga pleura itu tinggi, ya. Di sini masuk udara ke atas,
menyebabkan tekanan udara di torak itu tinggi. Tekanan di intratorak itu tinggi, ya. Ini bisa seharusnya tekanannya juga negatif, udara bisa masuk. Nah, dengan adanya bocor, ya termasuk isi perut naik ke atas, udara naik ke atas, isi perut naik ke atas. Tinggi nggak tekanan di rongga torak? Tinggi nggak? Iya, Pak. Tinggi. Apa yang terjadi? Ya paru nggak bisa ngembang. Udara nggak bisa masuk juga, kesulitan berat untuk napas, ya. Nah itu jaringan diafragma sama pleura itu hampir sama, ya. Jenis jaringannya, jaringan ikat, ya, jaringan ini sama, ototnya, ya, otot diafragma. Nah, kau lihat sini, naik ke atas nih. Ini naik ke atas. Hernia diafragma. Ya. Nah, ini baru itu, belum udaranya lagi. Oh, barang isi perut aja bisa naik, udara masa nggak bisa masuk ke dalam? Bisa masuk kan? Nggak, bukan main tinggi. Ya. Nah, itu jadi ini termasuk gangguan restriksi, paru nggak ngembang. Ya, nah itu. Ada lagi nggak gambarnya? Belajar pakai gambar aja kayak anak TK, lebih gampang ngerti. Ya, kebanyakan cerita, belajar pakai gambar aja. Anak TK kan gampang ngerti dari gambar, dia nggak bisa menganalisa. Apalagi kalian bisa menganalisa gambar. Ya, nah itu. Jadi pakailah cara sederhana, ya. Nah, jadi mudah. Ya, nah itu mudah. Yang penting mudah ngerti lah. Soal kalimat tuh, yang penting maksudnya benar, kalimatnya salah nggak apa-apa. Maksudnya benar, ya. Nah itu. Makanya kalau ujian tuh saya paling nggak bisa nulis, susah. Nah kalau ujian itu maunya tatap muka, enak. Ya, maunya tatap muka. Kalau tulisan saya nggak bisa nulis. Nah, oke. Ada lagi gambarnya? Tolong ya, dicari. Kamu belajar dari gambar aja dah. Setiap kasus cari gambarnya dulu. Ingat ya, setiap kasus cari gambarnya dulu. Nah, misalnya hernia diafragma, cari gambar banyak-banyak, bukan pada anak-anak saja, orang dewasa juga cari. Ingat kamu, ya, pernah pasien, saya punya pasien di Persahabatan, mahasiswa di Semarang, ya, dia sudah berapa tahun berobat TB. Ya, TB. Nah, ya di rumah sakit di sanalah, Jawa lah ya. Ya rumah sakit besar juga, nggak usah saya sebut. Dikasih obat TB berapa tahun? Ada 1,5 tahun. Mahasiswa. Ternyata bawa ke Persahabatan berobat. Ya, dia kos kan di Semarang. Dia orang Jakarta. Kuliah di Semarang. Bawa ke sini berobat ke Persahabatan. Tahu-tahu diperiksa apa? Bukan TB. Hernia diafragma bawaan dari lahir. Jadi dewasa tapi nggak begitu berasa. Jadi dia keluarnya sesak, suka sesak. Dikasih obat TB di sana. Di sini ya operasi. Ya, operasi sudah bagus. Ya, kan jadi korban kayak gitu.
Ya, kecolongan, teliti. Nah, itu ya. Jadi memang hernia diafragma ini bisa dari lahir dan juga bisa didapat saat dewasa, misalnya kecelakaan, ya kan? Bisa kan orang ditusuk dari atas, ya bisa, ya. Atau apa? Memang ada penyakit, bisa juga, ya. Nah itu. Jadi itu juga menyebabkan tekanan di parunya itu tinggi di rongga toraknya. Akhirnya parunya nggak bisa ngembang, ya paru nggak bisa ngembang. Nah itulah termasuk penyakit paru restriksi. Apa penyakit paru restriksi? Nah masa nggak tahu? Itu juga soal ujian. Itu pembukaan harus bisa, ya. Soal ujian pembukanya itu. Masa nggak tahu? Kita sudah nyampe kemana-mana nggak tahu restriksi. Gimana sih? Udah membahas, sudah membahas misalnya pneumotoraks sudah dibahas, ya, atelektasis sudah dibahas, tapi nggak ngerti apa itu restriksi. Kan lucu, ya? Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham. Terus ada lagi nggak yang mau ditanya? Mumpung otak saya lagi encer nih. Besok buntu lagi. Besok buntu lagi otak saya. Nah. Ada yang mau ditanya? Oh. Nah, besok buntu jangan ditanya. Kayak kalau saya nggak bisa jawab, otak saya lagi buntu. Nah, sekarang lagi encer. Kamu mau tanya, insya Allah saya bisa jawab. Tapi, kayak apa yang ditangkap di komplek itu. Bukan penerus fakir. Nanti yang pertemuan 1-2 itu nanti yang punya saya aja ya dibaca dulu ya buat itu. Ya. Nah, yang sekarang nanti tetap apa? Yang sekarang mungkin saya tidak ngasih materinya. Tadi semuanya juga cukup bagus ya. Nah, tapi untuk kisi-kisi ujian apa yang saya jelaskan hari ini, ya mungkin juga nggak ngambil dari materi kalian, saya juga nggak punya materi apa yang saya jelaskan hari ini, ya. Ya, ada lagi nggak yang ditanya? Iya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada bisa bilang cukup ya teman-teman. Sudah. Gimana Indah, udah cukup?
Ya, izin menjawab Pak, sepertinya sudah cukup Pak. Oke, ya. Oke ya, ya. Selamat, sukses, sehat, tetap beraktivitas, tetap belajar ya. Corona biar aja lah. Ya, dadah semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. sehat selalu ya. Sehat-sehat, Bapak. Iya.